pemirsa, senang sekali saya Niputin Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin sukses menggelar puncak acara Plant Protector Festival 2024 di Aula Gedung Fakultas Pertanian Unhas pada Rabu 22 Mei 2024. Plant Protector Festival 2024 merupakan salah satu program dari Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Unhas masa bakti 2023-2024. Plant Protector 2024 adalah festival yang melibatkan seluruh mahasiswa perlindungan tanaman di Indonesia dan merupakan kegiatan rutin kedua yang diadakan oleh PPH Himpunan Mahasiswa Perlindungan Tanaman Pertanian Unhas. Setelah pertama kali diadakan secara nasional pada bulan Mei 2023. Terdapat 3 mata lomba dalam festival ini, yaitu lomba karya tulis ilmiah, lomba cerdas cermat, dan lomba fotografi. Pada tahun ini jumlah peserta festival lebih banyak dibandingkan tahun lalu, di mana peserta lomba tidak hanya dari kampus yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi banyak kampus di luar dari Provinsi Sulawesi Selatan yang ikut berpartisipasi. Beberapa kampus yang lolos seleksi dan masuk semifinal diantaranya ialah Universitas Brawijaya Malang, Universitas Haluoleo, Universitas Puanggering Manggalatung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Riau, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Muhammad Sinjai, Universitas Bengkulu, Institut Teknologi Bandung, dan tuan rumah Universitas Hasanuddin. Iya, jadi hari ini adalah lomba linian game bidang entomologi dari beberapa universitas yang di dalam prosesnya ini sudah melewati beberapa tahapan, dimulai dari seleksi secara online, tes secara online, pras semifinal. Jadi lomba yang kami laksanakan di sini adalah dimulai dari lomba semifinal hingga final tadi. Kami sangat antusias ya karena dihadiri oleh beberapa universitas yang seyogyanya hari ini ada 3 regu dari IPB karena sesuatu dan lain hal sehingga mereka tidak hadir. Namun melihat persiapan anak-anak kita di Unhas sangat luar biasa karena mereka sudah mau berkompetisi dengan perguruan tinggi lain. Sehingga itu memicu mereka di dalam pembelajaran, karena ini terkait dengan pembelajaran anatomi, sehingga memicu mereka untuk belajar lebih giat lagi, kemudian belajar berkompetisi, kemudian mampu menguasai keilmuan secara lebih baik lagi. Tim Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Gadjah Mada berhasil melaju ke babak final lomba cerdas cermat setelah unggul di sesi semifinal dan yang berhasil mengantongi juara 1 pada lomba LCCPS 2024 ini ialah Universitas Gadjah Mada meraih perolehan poin 800. Juara 2 Universitas Brawijaya dengan perolehan poin 300 dan juara 3 sang tuan rumah Universitas Hasanuddin dengan perolehan poin 150. Sedangkan pada 5 tim lolos seleksi lomba tulis karya ilmiah, juara 1 berhasil diraih oleh tim Universitas Brawijaya dengan Best Presentation. Juara 2 dari Universitas Haluoleo dan juara 3 dari Universitas Riau. Oke, jadi jujur dari kami senang dan bangga juga bisa mewakili UGM dan alhamdulillah terpilih diberikan amanah untuk menjadi juara 1 pada bidang lomba cerdas cermat di PES ini gitu. Terus kesannya senang kita bisa pertama kali ke Makassar dan dihadiahi dengan ini juga, bisa ketemu banyak orang, ketemu Bapak Ibu dosen juga yang kenal juga sama dosen kami, terus didampingi sama panitia juga yang keren juga. Pokoknya seru dan berkesan sekali PES ini di kami gitu. Kita awalnya kayak wah jauh banget di Makassar, tapi coba dulu aja. Ya, kita berbekal nekat dan niat sebenarnya karena ya itu kan jauh dari Jogja ke Makassar dan alhamdulillah bisa lolos semifinal dan final. Alhamdulillah kita bisa berangkat dan bisa memenangkan perlombaan ini. Sangat merah menyala ya Unhas ini ya, dari awal datang kita di gerbang, kita kan kebetulan dikasih tahu dengan LO kami itu tentang Unhas, bagaimana kemerahan Unhas seperti itu. Jadi warna baru bagi kami di dunia mahasiswa dan
bisa menjalin kerjasama dan silaturahmi dengan teman-teman Unhas gitu. Iya. Alhamdulillah perasaannya tentunya senang ya, karena alhamdulillahnya diberikan pemenang juara 1, terus kebetulan juga tadi alhamdulillahnya juga best presentation. Alhamdulillah sangat luar biasa senang karena rasanya perjuangannya terbayarkan gitu. Ya, jadi sebenarnya memang mengambil judul tersebut itu diawali karena sebelumnya terinspirasi dari penelitian cutting yang tentang nanoteknologi dari pupuk rock fosfat, dan di mana nanoteknologi itu ternyata tidak efektif. Namun akhirnya dari kami menambahkan terkait enkapsulasi sehingga nanti diharapkan dengan adanya nanoenkapsulasi itu pupuk rock fosfat itu bisa tahan untuk menekan penyakit Pericularia oryzae dari fase vegetatif sampai fase generatif tanaman padi. Ya, mungkin untuk kesannya pertama kali karena kita baru pertama kali ke sini ya. Itu sangat terpesona banget ya, karena Universitas Hasanuddin itu seperti yang sebelumnya kita tidak pernah bayangkan Unhas itu nantinya seperti apa di sana. Ternyata keren banget, kampusnya hijau, banyak pohonan, yang penting nyaman lah pokoknya. Kalau bagi lidah-lidah kita kan Jawa Timur semua kan. Nah, pasti bukan asin sebenarnya kalau Jawa Timur. Kita kan lebih asin kan, pedas gitu. Kalau sama itu kayak kita bingung rasanya, dia tuh asin enggak, manis enggak, kasih kacang. Jadi waktu kita makan tuh ada garam, tambahin garam banyak-banyak atau jeruk nipis banyak-banyak gitu biar agak cocok gitu. Tapi belum rasa yang baru gitu loh. Sebagai Ketua Panitia Plant Protector Festival 2024, Dwi Lutfia menyatakan rasa syukur atas lancar dan suksesnya PES 2024. Meski harus melewati rintangan dan hambatan dalam proses penyelenggaraan. Namun dengan kerjasama tim panitia yang baik, acara puncak festival PES bisa berjalan hingga penghujung acara. Nur Hayati, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, para jurnalis di Sulawesi Selatan menolak mentah-mentah hasil seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terkait rancangan Undang-Undang Penyiaran dengan melakukan koalisi jurnalis peduli penyiaran di pelataran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada 22 Mei 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Aksi penolakan terhadap revisi undang-undang tentang penyiaran terus berlangsung. Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan, khususnya mengenai beberapa pasal di RUU yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Para jurnalis di berbagai daerah pun terus melakukan aksi demo untuk menolak RUU penyiaran ini, termasuk di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran merupakan gabungan dari organisasi profesi, yakni Aliansi Jurnalis Independen Makassar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulsel, Warta Foto Indonesia Makassar, Perhimpunan Jurnalis Indonesia Sulsel, Serikat Media Cyber Indonesia Sulsel, dan Ruang Jurnalis Perempuan. Koalisi ini dilakukan dengan tujuan agar rancangan Undang-Undang Penyiaran yang sedang dalam pembahasan DPR RI tidak diundangkan karena mengancam iklim, demokrasi, dan kebebasan pers. Aksi damai teman-teman Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran, di mana kami menuntut rancangan Undang-Undang Penyiaran itu dianulir. Kenapa? Karena di pasal 50B itu ada tidak jelas di pasal 50 itu soal di ayat 2, di mana di poin C itu mengatakan bahwa memang di sini ada ketimpangan antara undang-undang KPI dengan undang-undang pers yang menyebutkan bahwa mereka itu bisa melakukan untuk sengketa pers, sementara itu di Undang-Undang 4099 itu sudah diatur yang punya kewenangan adalah Dewan Pers. Nah, terkait itu kami juga menolak soal pasal 50B itu yang larangan investigasi. Sementara di karya jurnalistik tertinggi itu, kualitas karya jurnalistik itu adalah investigasi. Jadi publik tidak bisa mendapatkan informasi. Kalau teman-teman ingat di kasusnya Sambo, nah itu awalnya memang ada terjadi tembak-menembak, tapi setelah teman-teman investigasi ternyata itu ada proses kasus pembunuhan. Hal-hal seperti itu yang harusnya didapatkan oleh masyarakat soal karya jurnalistik. Nah, di dalam undang-undang juga di pasal 50B itu ada multitafsir, di mana soal pencemaran nama baik. Sementara itu kan undang-undang ITE sudah dianulir oleh mahkamah. Sementara ini dimasukkan lagi ke DPR. Nah, kira-kira itu yang menjadi tuntutan kami hari ini. Rancangan undang-undang itu harus dibatalkan oleh DPR Komisi 1
Nah, itu yang kami tuntut pada hari ini. Selain itu, para demonstran juga meminta kepada Ketua DPRD Sulawesi Selatan dan Komisi A Sulawesi Selatan untuk menganulir 7 komisioner terpilih karena dugaan adanya titipan transaksi secara tertutup. Didit menyebut bahwa sistem rekrutmen PKPI nomor 2 tahun 2011 itu dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan karena hanya dilakukan oleh 7 orang Komisi A sehingga tidak ada sinkronisasi antara Komisi A dan Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Juru bicara koalisi ini juga menyampaikan bahwa mengapa nama-nama tersebut bisa muncul sementara belum ditandatangani oleh Ketua DPRD Sulsel. Bahkan pada saat pemilihan KPID Sulawesi Selatan ini juga tidak ada transparansi, dikarenakan background dari 7 komisioner ini tidak ada yang memiliki background penyiaran. Ia juga menyebut bahwa bagaimana bisa menemukan komisioner yang berintegritas sementara Komisi A tidak melakukan hal tersebut. Belum menjadi keputusan DPRD. Sementara sudah diumumkan Komisi A, tapi sementara dicek dulu oleh BIKA. Nanti setelah BIKA selesai, pimpinan DPRD, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua dan fraksi akan rapat untuk menentukan hasilnya. RUU penyiaran sendiri, Pak? Yang ketiga soal RUU penyiaran, surat KJPP yang kami terima langsung kami teruskan ke DPR RI karena ini domain DPR RI dan saya sendiri fraksi Nasdem akan kirimkan anggota Nasdem yang berada di komisi itu untuk ditindaklanjuti aspirasinya teman-teman semua. Syahrudin Alrif membacakan 4 isi gugatan yang dibacakan langsung di depan para jurnalis yang hadir. Gugatan pertama menolak hasil seleksi komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia dan Daerah Sulawesi Selatan. Gugatan kedua meminta Komisi A DPRD Sulsel. Gugatan kedua meminta Komisi A DPRD Sulsel melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada 21 peserta secara terbuka dan disiarkan langsung ke publik. Gugatan ketiga melibatkan semua pihak, termasuk organisasi jurnalis, dan gugatan keempat meminta semua pihak untuk mengawal uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi A DPRD Sulsel. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syahrudin Alrif, yang menerima pengunjuk rasa ini, menjamin akan meneruskan keluhan, saran, dan aspirasi dari KJPP. Ia menyampaikan bahwa soal permintaan RDP, kami akan mengawal sehingga apa yang dikhawatirkan dan apa yang menjadi kecurigaan itu semuanya bisa terbuka. Bahkan ia juga menyampaikan bahwa ia akan memimpin langsung RDP itu. Syahrudin Alrif juga menyebut bahwa hasilnya dari RUU ini belum tuntas karena belum menjadi keputusan DPRD dan masih menjadi keputusan rapat Komisi A. Sebagai wakil rakyat, Syahrudin berjanji akan meneruskan aspirasi KJPP ke DPR RI. Ia mengakui memahami kegelisahan rakyat, khususnya yang disampaikan oleh KJPP. Andrea Ririn Karina, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Di tengah sorotan masyarakat tentang pentingnya memberi ASI secara eksklusif kepada bayi, muncul fenomena baru yang menimbulkan kontroversi, yaitu viralnya penggunaan ASI bubuk. Meskipun dianggap sebagai alternatif praktis, penggunaan ASI bubuk memunculkan pertanyaan tentang keamanan dan keefektifannya dalam memberi nutrisi yang dibutuhkan bayi. Lantas bagaimana tanggapan dosen ilmu gizi terkait hal tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dari penggunaan ASI bubuk adalah masalah keamanan. Meskipun produk ini telah melalui proses sterilisasi, risiko kontaminasi tentunya masih ada. Kebersihan saat menyiapkan dan menyimpan ASI bubuk menjadi perhatian utama, terutama di lingkungan yang tidak terkontrol seperti di rumah tangga. Penggunaan ini memunculkan berbagai pendapat dari masyarakat terkait keamanan dari penggunaan ASI bubuk ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun kandungan nutrisinya serupa dengan ASI langsung dari ibu, ada perbedaan dalam biodisponibilitasnya yang dapat mempengaruhi seberapa baik nutrisi diserap oleh tubuh bayi. Dosen ilmu gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, Profesor Feni Haju, menyampaikan bahwa bisa saja niat ASI dibuat bubuk karena ingin mempertahankan ASI itu, sehingga ASI bisa bertahan dan digunakan oleh orang yang memerlukan. Ia juga menyebut bahwa para ahli sepakat pada kondisi yang sangat emergensi, ASI bubuk ini bisa menjadi pilihan. Sebagai seorang ahli gizi ya, tentu kita harus hati-hati melihat apakah itu memang dampak dari suatu teknologi ya
yang sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat, kita kan harus melihat perbedaan antara ASI yang sudah diproduksi itu dengan ASI yang awalnya ya, karena tentu kita harus bisa membandingkan ya, ada nggak unsur-unsur yang hilang ya, karena yang namanya proses kan otomatis ya, pasti ada saja yang hilang, dan seberapa banyak hilangnya zat tersebut ya, dan bagaimana itu bisa diatasi ya, dengan apakah ditambahkan dengan zat yang lain kemudian supaya komponen itu bisa utuh kembali dalam setelah proses itu selesai ya. Memang kemajuan teknologi tidak bisa kita abaikan ya, pasti, dan tentu bisa saja tujuan daripada memproduksi ASI pupuk ini adalah tujuan yang ada niat yang baik di balik itulah ya. Kita tahu ASI ini kan pemberian Allah ya, sangat alami, dan sampai saat ini para ahli belum ada yang bisa memproduksi susu yang menyerupai kualitas ASI, itu yang jelas ya. Semua para ahli paham ya, atau sadar bahwa ASI tidak bisa compare ya, tidak bisa dibandingkan dengan susu apapun yang diproduksi oleh pabrik di dunia ini ya. Setelah diteliti memang luar biasa zat-zat yang ada di dalamnya ya, sehingga para ahli ini tetap menomorsatukan ASI dibanding susu yang diproduksi oleh pabrik atau manusia. Feni Haji juga menyatakan bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan bisa mempengaruhi kualitas dari ASI itu sendiri. Alhamdulillah sekarang ini setelah diteliti ya, kelebihan ASI ini luar biasa ya, tidak bisa dibuat oleh pabrik ya, dan tidak bisa disamai ya. Termasuk hormon yang ada pada ASI ya, enzim-enzim yang ada pada ASI ya. Ada yang namanya yang disebut dengan human milk, ada HMO kalau tidak salah itu ya, human milk oligopeptida, yaitu orang bilang yang pencegahan kanker itu ya, HMO. Itu nggak bisa diproduksi oleh susu-susu yang lain ya, dan itu kapasitas luar biasa, dan termasuk orang bilang omega 3 ya, omega 6 yang untuk kecerdasan bayi ya, itu hanya bisa diproduksi, hanya ada pada ASI manusia, maksudnya susu dari yang dibuat oleh manusia atau ASI ini. Begitu susu dari hewan misalnya, itu tidak ada, sehingga memang ASI ini the best ya. Dan ya, kalau ditanya apa saja kandungannya, itu salah satunya lah itu ya, misalnya orang bilang ada namanya DHA, docosahexaenoid acid. DHA itu masuk dalam kategori kelompok omega 3 ya, asam lemak esensial yang masuk pada omega 3. Dan itulah yang lagi ditiru-tiru manusia nih untuk dicampur ke susu yang lainnya, tapi kualitasnya pasti jauh berbeda dengan apa yang diproduksi oleh susu manusia atau ASI ini. Saya kira seperti itu. Viralnya penggunaan ASI bubuk menyoroti pentingnya diskusi terbuka tentang pilihan nutrisi bayi. Meskipun ASI langsung dari ibu tetap menjadi emas standar, ASI bubuk dapat menjadi opsi yang sah dalam situasi tertentu. Namun keselamatan, kebersihan, dan kualitas nutrisi harus tetap menjadi perhatian utama. Andrea Ririn Karina, Muhammad Andi Rustam, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.